Saat ini saya berada di salah satu tempat kuliner favorit anak muda, yaitu salah satu usaha seblak yang bernama Seblak Ais, terletak di Jalan Pasar Wetan nomor 56, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Seblak yang ditawarkan di sini terkenal dengan cita rasa pedasnya yang khas, lengkap dengan berbagai pilihan topping seperti ceker, bakso, sosis, dan kerupuk basah yang menggoda selera. Juga ada menu lainnya seperti spaghetti tulang, sote, otak mercon, dan berbagai macam minuman dan makanan. Usaha ini mulai berdiri sejak tahun 2019 dan terus berkembang hingga saat ini. Bahkan sudah melayani pemesanan secara online. Nah, bagi Anda yang sedang mencari cemilan pedas dan nikmat, seblak ini bisa jadi pilihan tepat. Pastikan mampir dan rasakan sendiri kenikmatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatia Nusyabani dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya ingin mewawancarai Teteh. Jika berkenan, nama Teteh siapa ya? Ripa. Oke. Pertanyaannya, kapan dan oleh siapa perusahaan ini didirikan? Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 dan didirikan oleh Ibu Ella Nurlela. Oke. Kenapa Anda memilih usaha yang bergerak di bidang ini? Soalnya kan kalau jualan seblak pasti ramai anak-anak muda, jadi anak-anak muda pasti nyarinya tuh seblak, jadi kepikiran buat bikin usaha ini. Apakah Anda ada perubahan lokasi dan nama dari awal membuka usaha ini hingga sekarang? Buat lokasi sama nama tidak ada yang berubah, lokasi sama namanya tetap sama. Oke, selanjutnya saya Inggit Agustin. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari yang sebelumnya. Kalau boleh tahu, kira-kira modal awal dari perusahaan ini sekitar berapa ya? Kalau buat modal awal kurang lebih 1 juta lebih. Dari mana sumber modal awal perusahaan ini? Apakah modal pribadi, investor, atau pinjaman bank? Kalau buat modal awal pakai modal pribadi. Apa saja pengeluaran terbesar dalam operasional sehari-hari? Biaya paling besar itu buat beli tulang atau seafood sama bahan-bahan yang lain gitu. Oke. Baik, selanjutnya saya Lisa Isa ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya. Untuk karyawan yang di Seblak Ais ini ada berapa ya? Kalau buat karyawan di Seblak Ais ini, karyawan ada 3. Yang pertama, buat melayani pelanggan di depan sama buat nulisin catatan yang masuk. Yang kedua juga buat masak, yang ketiga buat beres-beres sama ada juga kasir. Untuk menjadi karyawan di sini harus mempunyai karakter yang seperti apa? Kalau buat di sini yang paling utama itu jujur sama bisa masak sama juga disiplin. Baik. Kalau itu karyawannya tugasnya seperti apa? Kalau buat tugas karyawannya, yang pertama buat melayani pelanggan juga di depan sama nulisin catatan kalau ada yang masuk, sama buat masak, beres-beres, sama ada juga kasir. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Tasya Nuraini akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Biasanya di sini tuh buat karyawan biasa suka ngasih tunjangan kayak gitu nggak sih? Kalau tunjangan pasti ada ya, pasti buat bonus kayak tunjangan di hari raya juga pasti ada, sama bonus-bonus kalau misalkan lagi tinggi pembeliannya atau pemasukannya, jadi suka ada bonus tambahan. Nah, kira-kira buat kisaran gaji karyawan di sini berapa? 45 kurang lebih itu tuh. Jadi gimana kalau rame bisa dilebihin ya, kalau sepi kadang 45 kayak gitu. Kalau biasanya sehari itu bisa dapat berapa porsi seblak? Kalau ngambil ramenya 150 porsi tungkus, kalau lagi sepi ya kadang 100 atau 80-an, nggak nentu gitu. Selanjutnya, nama saya Dian Hadianti ingin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Jika ditaksir keuntungan dalam satu hari biasanya berapa? Keuntungan bersih apa? Keuntungan itu ya. Kalau buat keuntungan bersih cuma 200 itu teh bersihnya. Kalau per hari bisa dapat 1 juta kalau rame. Bisa lebih juga. Berapa estimasi keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulan? Buat setiap bulan kadang 6 juta, kadang 5 juta. Jadi gimana pendapatan aja. Apakah pendapatan cenderung stabil, meningkat, atau berubah-ubah? Kan soalnya kalau dagang mah pastinya gak selamanya stabil, kadang meningkat, kadang juga turun. Apakah pernah mengalami penurunan penjualan dan kenapa, bagaimana mengatasinya? Buat penurunan penjualan mah pasti ada ya, soalnya gak selalu stabil kalau buat penjualan. Jadi faktornya mungkin gara-gara ekonomi yang si pembelinya juga gak mungkin selamanya ada, sama mungkin juga persaingan, soalnya kan di sekitaran sini udah banyak yang jualan seblak.
sekali lagi kepada saya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mewawancari salah satu karyawan di warung sebelah Ais. Buat teman-teman yang berminat, silahkan segera berkunjung ke warung sebelahnya. Alamatnya yang telah saya sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain.